Anda kembali bersama kami di Newsline. Kami buka lagi informasi di segmen ini dengan informasi yang menggemaskan, bikin geram. Kenapa? Kalau saya jadi penumpang Pelita Air, saya akan marah-marah. Kenapa? Karena sampai delay 4 jam karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi soal bom ini, Naila. Iyalah, ulahnya ngapain sih kayak gitu? Akhirnya sekarang malu sendiri kan, udah viral di media sosial. Ini pencariannya juga lebih dari 5.000. Jadi seorang penumpang pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan IP205 rute Surabaya Jakarta ini diturunkan paksa dari pesawat karena bercandaannya yang mengatakan bahwa ada bom di dalam pesawat. Gimana sih? Ini kan penumpang langsung pada panik. Betul, ini sangat tidak bertanggung jawab. Kalau tidak salah dia ini duduk di kursi nomor 14A di Pelita Air, tujuan dari Surabaya menuju ke Cengkareng begitu ya. Dan dia karena ulahnya menyebarkan informasi palsu soal ancaman bom ini, pesawat itu bahkan harus sampai diminggirkan dulu, kemudian penumpangnya diminta untuk keluar, diperiksa keseluruhan pesawatnya untuk memastikan ada bom atau tidak. Ketika diinterogasi, ketika ditanyai, ternyata dia hanya bercanda. Nah, itu ya, ketika sudah diamankan langsung oleh pihak polisi, militer TNI Angkatan Laut Bandara Juanda, dalam proses pemeriksaan itu kan memakan waktu, sehingga hal ini merugikan dari penumpang lain yang penerbangannya ditunda sampai lebih dari 3 jam begitu ya. Karena jadwal sebelumnya keberangkatan pukul 13.20, namun saat adanya kabar seperti itu harus ditunda dan selanjutnya untuk menginterogasi penumpang. Meski hanya bercanda, tapi pria ini kemudian dimintai keterangan dan General Manager PT Angkasa Pura I melalui keterangan tertulis ini menyampaikan bahwa pada saat itu ada 166 penumpang ya. Dan akibat candaan ini tertunda ternyata lebih dari 3 jam, biasanya 4 jam. 4 jam. Dan ternyata ada sanksinya nggak sih? Yes, ada sanksinya. Ini kalau kita melihat di undang-undangnya, misalnya saya bacakan ya pemirsa, di pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Ini pasalnya berbunyi setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pasal 344 huruf E dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun. Ini kalau kasusnya hanya menyebarkan informasi palsu. Betul. Tapi lebih lanjut di pasal 437 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, apabila senda gurau mengenai bom di penerbangan tersebut mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, maka pelaku dapat terjerat pidana kurungan penjara hingga 8 tahun. Baik, jadi memang hukumannya sudah diatur ya, sanksinya sesuai dengan undang-undang. Namun nanti pidananya seperti apa, pelanggaran apa yang dilakukan itu memang melihat lagi seberapa berdampak penyebaran berita palsu ini. Kita langsung ke komen dari warganet yang juga begitu geram ya melihat adanya informasi berita palsu yang disebarkan oleh seorang pria ini dari Facebook. Kita lihat dulu dari Ounisang XXX. Jangan dibuat bercanda dong, nanti kalau ada kasus bom beneran aja dibikin prank dan jadi apatis gitu jadinya ya. Benar, nah kemudian ini dari Supardi. Bercanda dengan nyawa orang banyak bisa kena pasal percobaan pembunuhan katanya. Iya, dari Siswanto XXX kena blacklist deh gitu ya. Kalau dari Tarmizi Jimmy, pesawat mau turun malah jadi muter-muter semuanya. Ini ganggu. Sangat ganggu. Satu lagi deh dari Selvina Ambara, bercanda membawa sengsara. Nah, berkaitan dengan bercanda membawa sengsara ini kan tadi sudah diatur ya hukumannya di undang-undang. Ada yang dari 1 tahun penjara sampai dengan 8 tahun. Nah, kalau misalnya dengan 1 tahun penjara ini menurut kalian cukup nggak sih yang harus dibayarkan ya dengan aksi yang sudah dilakukan yang merugikan orang banyak? Kita sudah lempar polling? Yes, sudah di blast pollingnya. Apakah kira-kira teman-teman pilih yang mana nih? Selain ancaman penjara, apa hukuman lainnya? Kita bacakan. Tidak boleh naik pesawat seumur hidup. Ini langsung 54%, lebih dari setengahnya ya. Yang menyebut itu ada 54% yang memilih wajah dipampang saja di bandara. Ini 16% berkaitan dengan sanksi sosial ya. Ya, kemudian ada hukuman sosial bersih-bersih bandara 15% katanya ya. Dan satu lagi cukup hukuman penjara saja 15%. Jadi yang paling banyak adalah boleh naik pesawat lagi ya. Boleh naik pesawat lagi seumur hidup. Ini merugikan sekali karena kita nggak tahu dari 166 orang yang ada di pesawat tersebut punya kepentingan apa. Mungkin ada pekerjaan atau mungkin ada sesuatu yang harus dikejar. Mungkin bahkan juga ada yang kedukaan. Bahkan kita nggak pernah tahu kepentingan orang dan karena bercanda dan tidak bertanggung jawab ini mengganggu semuanya ya. Iya, semoga bisa ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.